karena memang politik itu penuh dengan dinamika, sangat dinamis. Tentu untuk bisa mencapai satu titik temu di tengah saja perlu waktu untuk bicara-bicara terus. Jadi ini mungkin pertemuan yang pertama, tapi insya Allah bukan pertemuan yang terakhir. Mudah-mudahan juga menjadi bentuk yang baik bahwa segala sesuatunya bisa kita carikan solusinya, bisa dibicarakan. Etika dipakai kan gitu kan, itu kan kader ini. Nah, ini juga sama aja. Pertemuan dua partai yang selama ini dianggap tak dapat bergabung menjadi perhatian banyak pihak. Puan Maharani mewakili PDI Perjuangan dan Agus Harimurti Yudhoyono mewakili Partai Demokrat melakukan pertemuan di Hutan Kota Pelataran Gelora Bung Karno 18 Juni 2023. Karena memang politik itu penuh dengan dinamika, sangat dinamis. Tentu untuk bisa mencapai satu titik temu di tengah saja perlu waktu untuk bicara-bicara terus. Namun kalau tidak pernah ketemu, tidak pernah bicara, pastinya akan selalu ada miskomunikasi. Jadi ini mungkin pertemuan yang pertama, tapi insya Allah bukan pertemuan yang terakhir. Kami berdua, Mbak Puan Maharani, yang juga selama ini berhubungan baik dengan kami, sekeluarga, mudah-mudahan juga menjadi bentuk yang baik bahwa segala sesuatunya bisa kita carikan solusinya, bisa dibicarakan. Pertemuan ini dilihat sebagai upaya rekonsiliasi kedua partai. Pengamat politik mengatakan, perbedaan pandangan tak perlu berujung konflik berkepanjangan. Konflik itu jangan dipelihara. Ya. Perbedaan itu jangan direnggangkan, tapi untuk disatukan dan disinergikan. Kan tidak bagus juga ribut terus. Tidak bagus juga berkonflik terus. Lalu membangun sebuah konstruksi kebersamaan ke depan itu menjadi sesuatu keniscayaan yang harus dibangun oleh kedua partai tersebut. Kalau lebih bagus lagi seandainya kalau ini dimaknai sebagai katakanlah rekonsiliasi kecil. Kalau saya sebutnya rekonsiliasi kecil, maka luar biasa ketika misalkan ke depan bertemu juga antara Ibu Mega dengan Pak SBY. Bakal Capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan menyatakan pertemuan tersebut tidak serta-merta membuat koalisi 3 partai pengusungnya retak. Bagus sekali. Jadi Mas Ahaye, Pak Puan, silaturahmi, ada kegiatan bersama. Jadi sekarang ini kalau ada silaturahmi itu pertanyaannya ada yang retak nggak, ada yang renggang? Sama aja. Justru menurut saya kita mulai terbiasa bahwa berbeda tidak berarti putus silaturahmi, berbeda jaga silaturahmi. Dan kalau ada silaturahmi bukan berarti kemudian perbedaannya hilang. Bagi Ganjar Pranowo, bakal capres dukungan PDI Perjuangan, pertemuan ini menjadi langkah awal yang bagus untuk menentukan langkah strategis berikutnya. Sedikit soal pertemuan Mbak Puan dan Mas Ahaye. Komunikasi politik kan harus dilakukan terus-menerus. Bagus. Potensi kalau Mas Ahaye bakal mendampingi Bapak apa gimana Pak? Ya semua boleh mengusulkan. Nanti kita akan bicarakan bersama-sama. Ya. Pertemuan ini mengundang reaksi partai-partai yang sebelumnya telah mendeklarasikan sikap dan dukungan pada masing-masing pihak. Gerindra yang selama ini berhubungan mesra dengan PDIP melihat pertemuan ini sebagai hal yang biasa saja. Ya, saya pikir kan dinamika politik bisa saja terjadi dan kita menghormati hak-hak setiap partai politik untuk melakukan komunikasi maupun kemudian berkoalisi dengan partai manapun dalam menghadapi pemileg dan pilpres pada 2024. Oleh karena itu pertemuan-pertemuan yang terjadi kami anggap adalah pertemuan-pertemuan yang kemudian memang biasa dan harus dilakukan dalam dinamika politik yang ada di negara kita demikian. Bagi Partai Nasdem, pertemuan tersebut tidak akan menggoyahkan koalisi perubahan. Namun setiap partai sebaiknya mempertimbangkan etika untuk tidak saling mengganggu pilihan masing-masing partai yang telah bergabung dalam koalisi yang berbeda.
masing-masing partai ini kan sudah memiliki sikap politik ya masing-masing. Misalnya Demokrat bersama dengan Nasdem dan PKS ada dalam barisan koalisi perubahan kan itu loh, perubahan yang mengusung Pak Anies Rashid Baswedan sebagai calon presiden. Dan PDIP pun dengan P3-nya sudah membangun koalisi mengusung Pak Ganjar. Nah, dalam soal itu tentu masing-masing partai itu bisa saling menghormati dan menghargai seperti yang pernah disampaikan juga oleh sekjennya Pak Hasto ketika di Rakernas Nasdem memunculkan nama Pak Ganjar sebagai bakal calon presiden yang diusung 3 nama waktu itu antara ada Mas Anies, Pak Andika dan ada namanya Pak Ganjar. Sekjen juga pernah mengatakan PDIP ya harga etika dipakai kan gitu. Itu kan kader ini. Nah, ini juga sama aja gitu. Menurut saya hal-hal seperti ini sekali lagi supaya situasi politik kita sehat ya memegang etika untuk saling menghargai dan menghormati itu menjadi penting di dalam kontestasi kita ke depan. Perjodohan politik adalah perjodohan pada kepentingan. Kepentingan yang mewakili ideologi partai yang saling melamar. Semoga setiap parpol yang mencari pasangan tak pernah melupakan bahwa sejatinya kepentingan yang dipikirkan adalah kepentingan seluruh rakyat Indonesia yang memegang kedaulatan tertinggi di negeri ini.